Ya, teman-teman semua, alhamdulillah kita udah sampai nih di pertemuan yang terakhir tentang listrik ya. Kalau kita lihat hari ini agendanya itu ada 4. Nanti kita tadi check-in udah, lalu teman-teman akan presentasi akhir aku dan listrik. Lalu akan ada breakout room yang kurang lebih 15 menit untuk susun rencana aksi tim. Nanti akan kakak jelaskan prosesnya, dan terakhir kita akan penutupan untuk tema listrik. Nah, kalau dilihat, ini selalu dipasang, ini adalah pertemuan terakhir yang di pertemuan genap. Artinya, utamanya pada hari ini adalah kita fokus pada teman-teman yang jadi pengisi kegiatannya, dan juga ada kegiatan kerjasama tim. Ya, jadi hari ini fokusnya kita memang akan mendengarkan apa yang teman-teman sudah persiapkan. Itu adalah kalau di sini dilihat salah satu keterampilan yang dilatih di eksplorasi, kita berlatih presentasi di sini. Oke. Ini presentasi akhir aku dan listrik. Jadi kita kakak kasih penjelasannya sedikit. Kita akan bergiliran tiap peserta 2 menit. Teman-teman yang sudah mengirimkan video boleh pilih mau putar video, atau teman-teman mau coba live juga boleh. Yang mana yang lebih nyaman bagi kalian. Tapi buat teman-teman yang belum kirim video, mau nggak ada pilihan selain kalian langsung presentasi selama 2 menit. Lalu apa yang dilakukan selama teman-temannya presentasi? Yang dilakukan adalah perhatikan presentasi temanmu. Nanti di akhir, tiap peserta akan diminta memilih presentan favorit. Jadi Kak Ira nanti akan punya ini ya, polling dengan ya Kak. Iya, betul. Nah, jadi kamu akan pilih yang mana ya yang kamu suka presentasi. Ini kenapa? Ini proses belajar. Jadi kita saling lihat presentasi satu sama lain, terus kita pilih mana yang jadi favorit kita. Milihnya berapa, Kak? 1 aja ya? 1 aja. Oh, oke. Ya. Lalu yang ketiga yang perlu dilakukan selama presentasi adalah catat kalimat yang menurutmu inspiratif dari presentasi temanmu. Misalnya ada kalimat-kalimat yang menurut kamu, ini menarik nih kalimatnya, gitu. Kamu boleh tuh catat sebagai kalimat inspiratif. Sering kan kalian dengar ada yang quote gitu ya, apa sih Kak Ira tuh kata-kata bijak. Gitu. Itu bisa kalian catat. Jadi siapin ya sekarang catatannya semua. Lalu yang juga dicatat adalah kalau di presentasi teman satu timmu aja, kalau yang ini. Kalau yang kalimat yang inspiratif boleh dari semuanya. Tapi kalau yang catat rencana aksi untuk menghemat listrik dari teman satu timmu. Jadi ketika ada teman satu timmu sedang presentasi, perhatikan presentasinya. Lalu dia ada misalnya menyebutkan saya akan melakukan apa terhadap listrik, kamu boleh catat tuh. Jadi nanti karena apa? Nanti karena kamu akan susun rencana timmu bersama untuk melakukan penghematan listrik. Itu. Nanti akan dikasih waktu di breakout room. Jadi sementara itu, tapi kamu catat dulu apa yang sudah disampaikan dari teman-temanmu. Supaya apa? Supaya nanti waktu di breakout room itu udah nggak panjang lagi diskusinya. Karena masing-masing kan udah mempersiapkan di presentasinya, biasanya suka ada beberapa yang muncul rencananya. Oke, nanti lebih lanjut gimana caranya buat rencana aksi akan kakak sampaikan setelah kalian presentasi. Untuk contoh kalimat inspiratif, misalnya bingung kayak apa ya. Misalnya, ini nih ngambilnya dari video yang kemarin sempat kakak kasih di grup. Misalnya si Greta bilang, you are never too small to make a difference. Gitu. Jadi tidak ada yang terlalu kecil untuk membuat perbedaan. Misalnya ini kata-katanya inspiratif nih, jadi kita termotivasi ngelihatnya, kayaknya semua orang bisa, atau nggak mengenal usia bisa membuat perbedaan.
atau nggak ada usaha yang terlalu kecil gitu, semua tuh berharga saya. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya waktu temannya sedang presentasi di hari ini. Itu saja dari saya sebagai pengantar. Sekarang mari kita saksikan presentasi teman-teman semua. Oke. Nah, ini sudah ada semua ya, Kak? Kayaknya iya Kita deh. buatin spinner wheel nih. Biar kita tentukan, atau ada yang mau duluan? Volunteer Sebelum di spin. sebelum di spin. Mungkin aku duluan deh biar tenang, habis itu nggak usah. Aku, Kak. Hah? Aku. Siapa Arnold. tuh? Oh, Arnold. Arnold, boleh. Oh, tunggu, ada Tapi- pertanyaan dulu sebentar. Oke. Ada yang pertanyaan nih, maaf Kak, itu yang teman harus tim sendiri atau bisa orang lain? Kalau yang rencana aksi, itu teman satu tim. Tapi kalau kalimat yang inspiratif atau pilihan favorit presentannya, itu boleh siapa aja. Semua dari teman kita dalam satu tim ini boleh mengajukan diri. Sekarang Arnold ya. Kalau gitu saya mau ini aja Kak Ira, catat dulu nih siapa yang mau presentasi 5 yang pertama ya. Siap. Namanya. Atau kalau enggak kita spin kalau misalnya itu. Arnold yang pertama. Jadi biar tahu urutannya nanti langsung nyambung. Siapa lagi? Ada yang mau? Sorry, Kak, mau nanya. Presentasi apa tadi? Presentan favorit. Siapa yang nanya tadi? Tadi siapa yang nanya? Arnold. Maksudnya? Ini yang video kalian udah bikin. Arnold udah submit kayaknya ya? Ya, Udah. 2 menit itu. Arnold mulai pertama kan? Iya. Ya. Berarti nanti punya Arnold diputar duluan gitu. Atau Arnold mau live juga boleh. Mau live atau yang di video aja. Siapa lagi yang mau? Boleh. Ayo, 5 orang pertama yang beruntung. Ayo. Sebutin namanya, jangan aku. Raja. Video ya, Kak. Raja video yang diputar ya, yang udah disubmit ya. Iya, Kak. Siap. Yang ketiga, yuk siapa? Siva boleh, Kak. Siva. Apa? Siva ya? Iya. Ya, Siva. Oke. Ayo. 2 lagi. 2 yang beruntung. Aku, Kak. Oji. Sebutin nama. Oji nomor 4. Duta, Kak. Duta nomor 5. Oke, mantap. Sudah. Yang pertama ya. Habis itu siap-siap lagi. 5 lagi yang berikutnya. Oke. Nah, sekarang Arnold ya. Arnold, aku putar aja dari situ. Atau kamu mau putar dari komputermu sendiri? Aku di HP, Kak. Gitu. Oh iya. Oke, bentar. Kita siapin dulu. Arnold. Share ya. Ini ya, ini Teams ya. Udah lihat ya? Halo, selamat siang. Aku Arnold dan ini tugas terakhirku. Aku sangat senang dapat ikut essay eksplorasi ini. Aku dapat beberapa teman dan bermain bersama dan belajar bersama tentang listrik. Aku jadi ingat kita harus selalu menghemat listrik dan saya jadi tahu tentang alur listrik berkembang. Yang tadi hanya air, lalu angin, ada juga uap dan lain-lain bisa menjadi listrik yang membuat kita lebih maju dan gampang untuk melakukan aktivitas secara cepat, gampang, dan efisien.
Semoga dari ilmu-ilmu ini aku dapat meraih cita-citaku menjadi lebih baik dan menjadi anak bangsa yang pintar. Seperti tentang listrik yang dibuat di pembangkit listrik, lalu ada trafo setup, dialirkan dari tower ke tower, terus ada listrik bertegangan tinggi, lalu masuk lagi ke trafo step down, terus ada juga alirkan listrik ke tiang listrik, terus lalu melalui kabel-kabel yang panjang, ada seperti masuk ke dipakai untuk di gereja atau masjid, lalu ke publik, ke rumah juga ada, juga dialirkan listrik. Lalu juga bagaimana cara mengetahui jumlah pemakaian listrik per hari dengan cara melihat meteran listrik di rumah dengan cara angka di meternya dikurangi dengan jumlah angka besok harinya. Lalu ada juga tentang meteran, ada jenis-jenis pasca bayar dan juga ada prabayar. Banyaklah pokoknya. Jadi saya mengajak kita semua supaya mempelajari listrik dan supaya kita mengetahui berapa banyak penggunaan listrik setiap hari kita, sehingga kita bisa bersama-sama menghemat listrik. Terima kasih. Wah, keren Arnold. Mantap. Mantap ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kedua raja ya. Sip. Siap. Kita tonton bersama-sama. Awalnya aku tidak tahu kalau listrik itu harus melewati berbagai cara untuk mencapai rumah. Pokoknya pencet saklar lampu nyala, colok kabel elektronik nyala, dan seterusnya. Aku tidak pernah terpikirkan bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah aku. Apa aja prosesnya dan apakah dampaknya. Aku terkejut dengan dampak yang dihasilkan saat pembuatan listrik. Contohnya PLTU. Dampaknya cukup parah. Bisa kena sesak nafas, luka infeksi, keracunan makanan akibat debu, dan bahkan kematian. Nah, aku jadi mikir, kenapa harus PLTU? Kenapa nggak yang lain? Menurutku, kalau ingin menggantikan PLTU, biayanya akan sangat mahal. Pemerintah memilih batu bara karena batu bara sangat murah dan juga sangat banyak. Bahkan negara besar seperti Tiongkok memakai batu bara sebagai pembangkit listrik. Nah, untuk itu aku mencoba mengurangi pemakaian listrik. Mungkin dengan menghemat listrik, dampak yang dihasilkan PLTU akan berkurang. Seperti matikan lampu saat siang hari, tidak menyalakan barang yang menggunakan listrik kalau nggak dipakai. Contohnya kipas, lampu, AC, dan lain-lain. Walaupun sedikit, lama-lama menjadi bukit. Menurutku seperti itu sih. Sekian dari aku. Terima kasih. Yes, Raja. Keren. Senang nih lihat presentasinya kalian semua. Terus kita lanjut lagi. Shiva ya. Ya, Kak. Shiva mau live atau mau putar video? Putar video. Udah lo segitu lama ya, ulang-ulangnya. Tapi udah bisa. Student Club eksplorasi term ini kita Student Club eksplorasi term ini kita bereksplorasi tentang listrik. Awalnya aku listrik tahunya dari pembangkit listrik langsung connect ke rumah. Ternyata di perjalanan panjang itu ada yang namanya trafo step down, trafo step up, dan yang lain-lainnya. Kita juga menonton film dokumentasi Sesak yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat yang hidup di sekitar pembangkit listrik tenaga uap. Dan di film itu aku melihat udaranya itu sangat kotor. Dikarenakan
pembakaran batu bara, lalu batu bara itu ada partikel-partikel kecil yang mencemari udara di sana. Sehingga jika partikel kecil itu, abunya itu terhirup oleh manusia, bisa bikin sesak nafas dan mengancam kematian. Bukan hanya mencemari udara, tapi juga mencemari air. Kapal pengangkut batu bara itu tidak boleh dilewati oleh jalur kapal pengangkutnya itu tidak boleh dilewati oleh para nelayan, sehingga tempat memancingnya menjadi lebih sempit dan juga ikan-ikan di sana sudah pada tercemar juga karena batu baranya itu pada berjatuhan saat diangkut itu. Yang menanam bercocok tanam di sana juga tanamannya tercemar. Partikel kecilnya itu masuk ke dalam tanaman sehingga bahaya untuk manusia makan. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, Siva fokus terhadap si batu bara ini ya, apa namanya, pembangkit batu bara, pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara. Oke, sekarang selanjutnya adalah ini ya, kita coba lihat. Oji ya, Ji? Iya, Oji. Oji. Nih. Halo, nama aku Oji, umurku 12 tahun. Aku senang sekali bisa mengikuti kegiatan eksplorasi ini karena aku jadi banyak tahu tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Dan aku juga jadi belajar dan mengetahui bagaimana kehidupan saat listrik belum ada. Karena mengikuti eksplorasi ini, aku jadi lebih peduli lagi bagaimana cara menghemat listrik dalam keseharian. Seperti ketika aku bangun pagi, aku bisa langsung mematikan AC yang aku pakai dengan membuka jendela kamar dengan mengganti dengan udara yang dari luar. Mematikan lampu yang sudah tidak terpakai, mencabut charger HP saat tidak terpakai. Aku bersyukur bisa mengikuti kegiatan eksplorasi yang didampingi oleh Kak Santi dan Kak Ira. Aku juga jadi banyak belajar bekerja sama dengan teman-teman tim kelompok ikan yang sangat kompak. Setelah kegiatan ini, aku akan belajar disiplin mulai dari diri sendiri untuk lebih menghemat pemakaian listrik dan demi mengurangi polusi yang memberi dampak buruk. Sekian presentasi dari Oji. Terima kasih. Yes, terima kasih Oji juga. Nah, sekarang coba. Terakhir yang 5. Halo, nama aku Oji, umurku 12 tahun. Terakhir Duta ya, Duta untuk yang kelima. Kita lihat Duta. Halo, nama aku Duta, aku umur 13 dan aku hari ini akan bercerita perjalanan aku dengan listrik di eksplorasi kali ini. Aku biasanya tidak terlalu peduli dengan listrik karena ya di sekitar aku dari kecil udah banyak listrik, misalnya lampu, AC, komputer, dan HP. Dan ditambahin juga aku waktu itu belajar tentang energi. Dan aku berpikir kalau banyak energi, ya berarti banyak listrik dong, ya kan? Dan ternyata aku salah karena di eksplorasi kali ini aku belajar ternyata sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia itu oleh batu bara. Nah, batu bara itu tidak bagus karena dia merusak di sekitar lingkungannya. Jadi kalau menghirup udara nanti di sekitarnya nanti menjadi sakit, misalnya manusia menjadi meninggal, terus tanaman-tanaman pada mati, terus hewan-hewan pada kabur. Nah,
ketika aku mempelajari itu di eksplorasi ini, aku sangat kaget. Aku juga menjadi mengapresiasi listrik-listrik di sekitar aku. Jadi aku sekarang ini misalnya lampu yang tidak dipakai dimatiin, colokan yang tidak diperlu dicabutin, dan yang lain-lainnya, bisa oven dicabutin. Dan aku sangat bersyukur untuk mengikuti eksplorasi ini karena aku mempelajari banyak hal-hal berharga dan aku tidak sabar untuk mengikuti eksplorasi berikut-berikutnya. Terima kasih untuk mendengarkannya. Dadah. Ya, Duta. Terima kasih, Duta. Nah, sekarang kita sudah dengar ya 5 peserta yang berbagi tentang pengalamannya ikut eksplorasi listrik. Sekarang siapa yang 5 orang lagi yang Aku Kak, Ken. Ken? Tadi lagi bikin skrip soalnya. Oh. Ya, jadi yang berikutnya siapa, Ken? Siapa lagi? Hafi, Kak. Aku, Kaizen. Oh, tunggu dulu. Kaizen, lalu Hafi ya? Ya, Kak. Kaizen, Hafi, terus siapa lagi? Yang mau? Ken, Kaizen, Hafi. Ayo 2 lagi. Kan udah ada yang udah punya video juga, tinggal minta diputer loh ini. Kaizen, Hafi. Terus siapa lagi nih? Nanti kita puter deh, Kak, spinner wheel kalau gini ya. Langsung dipilih aja, Kak. Ada di chat itu, Kak. Hah? Ada di chat katanya. Oh, ada di chat. Tunggu. Maaf. Adis sama Sofia. Mana nih? Aku soal Adis. Maaf aku Ada sama Sofia. Adis sama Sofia, benar. Oh, Raka nanti berikutnya ya. Adis, Sofia, Raka aku catat untuk kloter berikutnya. Jadi Ken, Kaizen, Hafi, Adis sama Sofia, Kak. Oke. Nah, Ken berarti mau live ya ini ya, Ken? Ya, Kak, aku juga sambil ngerekam di HP, jadi nanti bisa langsung upload. Ya, oke, Ken. Aku spotlight kamu ya. Oke. Silahkan, Ken. Waktunya 2 menit. Oke, terima kasih Kak Ira sama Kak Shanti. Halo semua, aku Ken. Aku senang banget udah bisa mengikuti eksplorasi ini. Nah, jadi sebelum ikut eksplorasi itu aku kurang tahu ya. Walaupun ada di buku IPA tentang proses listrik dari PLTU dan pembangkit listrik sampai ke rumah kita, aku tidak terlalu memperhatikan. Tapi setelah eksplorasi ini, aku jadi tahu apa dampaknya dan dampaknya memang parah ya. Aku juga sekarang tahu lebih banyak tentang listrik, tentang gimana caranya mengukur pemakaian listrik di rumah sehari-hari dan beberapa jenis-jenis pembangkit listrik. Nah, setelah mengetahui dampak PLTU ya, terutama PLTU, sekarang aku mulai mematikan lampu ya, kalau menghemat listrik dengan mematikan lampu setiap kali nggak dipakai dan mematikan AC pagi-pagi, jadi udah dari cuman malam doang 8 jam dipakainya. Sudah sih, sekian. Terima kasih Kak Ira dan Shanti. Aku berpulang ikut eksplorasi ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ken. 1 menit 15 detik. Ya, lewat 1 menit kan syaratnya lewat dari 1 menit. Berarti kamu masuk ke waktu yang ditentukan. Terima kasih Ken. Lanjut Kaizen, Kak. Kaizen ya. Kaizen mau diputar videonya ya? Iya. Oke, sebentar ya. Kok ini masih yang buka? Aku belum. Nah, sekarang Kaizen.
Halo, aku Kaizen. Aku akan mempresentasikan tugas minggu kelima. Aku dan listrik. Aku skip dari 1 sampai ke 3. Aku harus ke rumah Mak untuk wawancara. Untuk Mama aku pakai telepon. Ketika wawancara Mak, awalnya aku agak enggan ke rumah Mak. Tapi karena ada tugas, mau nggak mau aku berangkat deh. Kalau Oma aku telepon saat hari Selasa. Minggu keempat, ketika aku nonton film sesak, aku merasa kecewa dengan pemerintah yang mengabaikan sedikit orang. Padahal sedikit orang tuh punya potensi menjadi pembantu pemerintah yang handal di masa depan. Minggu kelima, pada aku main tanya jawab, aku bisa menonton teman-temanku menjawab dan memberi pertanyaan. Dan waktu itu aku belum sempat bertanya atau menjawab. Cara aku melihat listrik dulu dan sekarang. Dulu aku nggak terlalu peduli, aku asal colok. Sekarang aku malah peduli. Aku tahu listrik harus dihemat. Rencana aku menghemat listrik. Lepas colokan yang tidak terpakai, mematikan lampu, AC, kipas, dan mesin cuci ketika tak terpakai. Himbauanku mengenai listrik. Ingat, listrik diproduksi dengan memberikan penderitaan di penduduk sekitar pembangkit. Jadi, pakailah dengan bijak. Terima kasih. Terima kasih, Ken. Mantap, Kaizen. Ini gimana sih cara buatnya? Ada video kamu bulat di situ. Pakai apa, Kaizen? Canva. Pakai Canva. Yes, mantap. Ada fitur yang kayak bisa rekam itu. Oh, ada fitur merekam gitu di situ. Jadi presentasi sambil merekam gitu ya kamu ya? Bikin presentasi sambil merekam gitu ya? Iya. Mukanya bisa kelihatan ya kalau kayak gitu ya. Iya, keren. Terus berikutnya tadi Hafi, Kak. Hafi. Yes. Ini Hafi yang pertama kali mengumpulkan nih. Hafi selalu di awal ya, Fi. Tenang kalau udah ngerjain tugas soalnya, Vi ya. Kita dengarkan Hafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Hafi, saya berusia 13 tahun. Dan saya kelas 8. Hari ini saya akan cerita tentang Kenapa nih? Belum itu ya. Coba kita ulang ya. Biar nggak kepotong-potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Hafi, saya berusia 13 tahun dan saya kelas 8. Hari ini saya akan cerita tentang eksplorasi yang bertema angkut dan listrik. Sebelum saya mengikuti eksplorasi ini, saya nggak peduli tentang penggunaan listrik saya sehari-hari di rumah. Misalnya, menyalakan komputer, lupa tidak dimatikan. Menyalakan AC, saya enaknya. Lalu menyalakan lampu saat masih terang. Nah, setelah saya mengikuti eksplorasi ini, saya tahu banyak hal. Misalnya, tahu cara listrik sampai ke rumah, tahu tentang KWH dan cara membaca KWH meter, tahu jumlah penggunaan listrik di rumah, yang terakhir tahu cara hemat listrik, dan tahu kehidupan zaman dulu yang belum ada listrik. Nah, setelah tahu hal-hal tadi, saya ingin membuat rencana untuk mengubah pemakaian listrik saya. Saya ingin menyalakan timer AC agar ditutup mematikan AC. Yang kedua,
ingin mematikan komputer dan mencabut kabel powernya. Jika tidak digunakan. Yang ketiga, mematikan rice cooker pada malam hari. Yang terakhir, menggunakan lampu hemat listrik seperti lampu LED di atas ini dan lampu yang bertenaga solar. Yang terakhir saya ingin sampaikan adalah kepada teman-teman semua, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua untuk selalu menghemat listrik. Hemat listrik sama dengan hemat uang dan juga menghemat sumber daya alam kita, misalnya seperti batu bara tadi di film Sesak yang kemarin itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafi, terima kasih. Ini maaf nih, kayaknya komputerku kok jadi gitu ya. Habis ini internet koneksinya kali Kak. Nggak apa-apa. kayaknya, soalnya kemarin udah saya tonton lancar sih. Aku tadi juga udah nonton lancar kok. Ya, nah sekarang abis ini Adis Kak. Nah, Adis belum ada ya. Kayaknya Adis mau share sendiri atau mau langsung? Aku live, Kak. Ya. Oh ya, mantap. Oke. Silahkan Adis. Ya, silahkan. Hi, as you guys might know, my name is Adis, dan aku akan berbagi pengalamanku selama di Student Club Eksplorasi ini, tapi kayaknya agak beda sama presentasi teman-teman sebelumnya. So, okay, let me start with a question. Apa sih yang aku suka dari eksplorasi? Bagus tuh Adis tuh. I like how Kak Shanti and Kak Ira present and guide the club. Aku suka bagaimana aku bisa berdiskusi sama teman-teman semua. Aku suka mengerjakan jurnal dan tantangan. Aku suka how we had fun, tapi masih take this club seriously. Aku suka walaupun aku udah tahu tentang topiknya, tapi aku masih bisa banyak belajar hal yang lainnya. And that's what I learned from eksplorasi. Bagiku ini bukan tentang bagaimana aku bisa mendapatkan pengetahuan tentang topik yang sedang dibahas, seperti listrik untuk tema ini, karena aku udah pernah belajar sebelumnya. Tapi aku belajar bagaimana cara agar aku dapat berkomunikasi dengan teman-teman, dengan mentor, aka Kak Ira dan Kak Shanti. Cara aku mencoba untuk menerima ketika seseorang memiliki pendapat yang berbeda, bagaimana aku berhasil menaklukkan ketakutanku untuk berbicara, untuk bertanya, untuk memberikan perspektifku, untuk mengatakan ideku ke teman-teman, untuk mengumpulkan keberanian saat menekan tombol turn in di Microsoft Teams, untuk tidak overthink setelah mengerjakan tugas, tantangan, dan jurnal, untuk tidak merasa bersalah atas apa yang baru saja kukatakan. So, it's not always shine and bright happiness all the time, but that's how we learn from the rain and suffering. Aku jadi belajar untuk bisa mengatur dan mengendalikan diri dalam keadaan yang berbeda-beda. So, thank you Kak Shanti, thank you Kak Ira, thank you to all my friends in Eksplorasi, and an honor mention to my little sis, the cheerleader during my days in Eksplorasi yang mungkin sebenarnya kesel karena kakaknya sering banget nanya, Dek, tugas Eksplorasi udah belum? Okay, so thank you. Wah, terima kasih Hadis. Wah, terima kasih. Ini makanya boleh siapa aja boleh bercerita dari sudut pandangnya tentang kegiatan ini ya. Ini jadi perspektif yang berbeda dari teman-teman. Terima kasih. Terus Hafi, maaf aku baru lihat di chatnya waktu kamu tanya apa kamu aja mau screen sharing. Sorry ya Hafi. Sofia Kak abis ini Kak. Ya, abis ini Sofia. Terima kasih Sofia. Hafi, sebelum Sofia, aku mau tanya, kamu mau ulang sharing presentasi dari tempat kamu nggak? Apa udah cukup yang tadi menurut kamu, Hafi? Cukup Kak, cukup. Hah? Cukup ya, bisa kedengaran semua pesan-pesannya juga. Baik, terima kasih Hafi. Oh, ayo Sofia. Sofia mau yang udah dikumpulin ya? Kamu mau sharing dari tempatmu, Sofia, atau dari tempatku? Hai, Sofia. Oh, Sofia nggak bisa itu kali ya. Dia di chat katanya, iya. Oh, video aja, Kak. Dari Kak Santi. Dari tempatku aja ya. Oke. Semoga ini lebih bagus. Sebentar. Kayaknya mungkin baterai itu udah mau habis kali ya.
Oke, sambil nunggu Kak Santi, siapa yang 5 berikutnya? Siapa yang mau 5 berikutnya nih habis ini? Oh, udah ya Kak Santi ya? Udah. Oh. Nanti chat ya, kalau yang mau 5 berikutnya sambil ini dengerin Sofia ya. chat. Nanti Kak Ira catat. Lagi ada namanya Sofia. Nah. Belum di sharing screen-nya. Udah dapet. Lupa. Bisa lihat ya. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Kamila dan saya mau presentasi singkat tentang hal-hal dan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari SC Eksplorasi bertema listrik kali ini. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Kak Ira dan Kak Santi, juga teman-teman semua buat pengalaman-pengalamannya dan ilmunya. Dan saya terus terang saya baru tahu kalau listrik punya dampak yang sebesar itu buat kehidupan kita semua sehari-hari, baik itu dampak positif maupun negatifnya. Dan sebetulnya saya beberapa kali sih bercerita sama orang tua saya tentang hal-hal yang saya dapatkan dari SC Eksplorasi ini. Dan saya merasa bersyukur juga karena orang tua saya ikut mendukung untuk membatasi dan mengurangi pemakaian listrik kami sehari-hari. Saya berharap saya bisa terus menggunakan listrik dengan sebaik-baiknya dan mungkin juga menceritakan hal-hal yang saya dapatkan dari SC Eksplorasi ini ke orang-orang di sekitar saya. Sekali lagi terima kasih Kak Ida dan Kak Santi buat ilmunya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Sofia. Mantap. Senang ya lihat adik-adik semua bisa menyampaikan apa yang ada di kepalanya ya Kak Ira ya. Iya, dan point of view-nya beda-beda ya. Justru itu yang nambah berwarna jadinya. Jadi pede aja, semuanya punya teman-teman pasti punya sesuatu yang ingin disampaikan, pasti berbeda-beda. Bagus. Si Raja lampunya jepret terus. Oh ya ampun, kejepret. Next 5 Kak ya. Oke, ada Raka tadi, terus Hamam, Fafa, sama Azwa. Raka, Hamam, sama Alina. Fafa, Azwa, sama Alina ya. Oke. Tadi sebentar Raka, Hamam, Fafa, Azwa, Alina. Teman-teman yang lain jangan lupa ya dicatat kalau dapat kalimat yang menginspirasi atau quote dari video temannya tadi ya. Ya, Fafa, Azwa ya. Fafa, Azwa, Alina. Oke, siap-siap. Raka udah ada. Raka video ya berarti ya semua ya. Mau putar sendiri atau di saya aja? Di Kak Santi aja kayaknya ya. Oke. Iya, kayaknya sih bisa langsung ya nanti. Sekarang Raka. Pas azan kencang di sini. Awalnya, aku tidak tahu seberapa besar dampak yang dapat dilakukan dengan menggunakan banyak listrik. Itu semua berubah ketika aku bergabung dengan eksplorasi. Halo, namaku Raka, dan aku akan berbagi dengan kalian apa yang telah aku pelajari dalam 6 pertemuan eksplorasi terakhir. Setelah aku mengikuti kelas eksplorasi, aku menyimpulkan bahwa kita belum menemukan sumber energi listrik yang lebih efisien dan murah daripada batu bara yang seperti yang sudah dipakai sekarang. Ada juga sumber energi yang terbarukan renewable, tetapi itu semua mempunyai kekurangan seperti tidak seefisien batu bara,
lebih mahal dan membutuhkan ruang yang lebih besar untuk disimpan dan didistribusikan. Para ilmuwan telah menemukan banyak hal untuk mencari energi pengganti batu bara yang dapat diperbarukan. Mereka juga mencari bagaimana menggunakan batu bara sebagai sumber energi listrik yang minim emisi dan lebih bersih. Tetapi ada satu hal yang kita sendiri bisa lakukan, yaitu mengurangi konsumsi listrik pribadi. Tantangan yang aku sudah lakukan di rumah adalah mengurangi konsumsi listrik menjadi setengah yang biasanya kita konsumsi, dan ternyata bisa. Bayangkan dunia ini mengkonsumsi 3 triliun watt. Jika kami semua mengurangi konsumsi listrik pribadi bersama-sama, kami akan secara langsung memotong setengah penggunaan listrik kita dan mengurangi emisi dari penggunaannya juga. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Makasih. Wah, Raka, menarik banget ini. Ajakannya mengurangi setengah ya. Itu memang kamu kemarin bisa ya mengurangi waktu berusaha dihemat itu? Ada nggak Rakanya? Di chat, Kak. Oh, di chat ya? Aku nggak lihat chat ya. Wes, nanti. Hamam ya sekarang. Jadi ternyata kalau Raka angkat sudut pandangnya dari kita semua, kalau sama-sama bisa mengurangi, itu udah bermakna sekali dalam mengurangi listrik ya. Menarik nih ajakannya. Sekarang Hamam, si pemain bola kita. Ayo, Hamam. Hai, aku Hamam. Aku dari Mojokerto, Jawa Timur. Perasaanku setelah mengikuti kelas eksplorasi ini sangat senang sekali karena banyak pelajaran yang aku dapat dari kelas eksplorasi ini. Seperti bisa membaca meteran listrik, bisa tahu apa itu trafo, gardu induk, gardu distribusi, dan lainnya. Dan aku juga bisa mengamati pemakaian listrik dan mempunyai pengalaman baru. Dan yang paling kusuka dari kelas eksplorasi ini adalah game dan tugas yang sangat seru. Dan aku jadi punya teman baru, tapi sayangnya aku gak bisa ikutan tantangan kelompok karena aku harus latihan sepak bola. Dan selain itu aku juga bisa tahu penderitaan orang yang tinggal di dekat PLTU. Selain itu aku juga senang karena bisa mewawancarai warga di sekitar rumah, dan aku sangat senang karena bisa dapat cerita sejarah dari tetanggaku, dan mereka tidak hanya bercerita tentang listrik, tapi mereka juga bercerita tentang PKI, kemerdekaan, perjuangan mencari makan, dan bagaimana cara bertahan hidup. Dan keinginan saya adalah bisa mengurangi pemakaian listrik dan bisa membantu masyarakat yang tinggal di dekat PLTU dengan cara mengurangi dan mengajak teman-teman yang dekat rumah saya untuk sama-sama menghemat listrik. Dan menurut saya, jika ada solusi lain yang seperti menjamin kesehatan warga dan menyantuni warga yang terkena dampak, itu mungkin agak lebih baik. Dan mungkin harapan kedepannya aku akan membuat pembangkit listrik mandiri di rumahku untuk memenuhi kebutuhan listrikku, karena di belakang rumahku ada sungai yang mungkin bermanfaat untuk PLTA atau solar cell sederhana, atau mungkin kincir angin juga. Oke, sekian, terima kasih. Ulang lagi. Hai, aku Hama. Mantap banget itu. Pemain bola nih, cakep banget nih. Bisa dibuat mikrohidro ya, sungai di belakang itu kalau cukup tinggian jatuhnya airnya. Wow. Terima kasih Hamam. Terus selanjutnya Fafa ya. Fafa benar. Fafa belum Fafa udah deng.
Papa udah kan Ani? Papa. Menarik lagi kan sudut pandangnya lain lagi dari Hamam ya. Seru ya dengerin masing-masing bisa kasih sudut pandangnya. Aku mau presentasi dan refleksi tentang listrik yang udah aku pelajari di SC Eksplorasi PBX tema listrik. Jadi ternyata untuk kita menikmati listrik dengan bentuk misalnya menonton TV atau sekadar nyalain lampu buat penerangan ruangan aja, itu membutuhkan proses yang cukup panjang dan tenaga atau energi yang cukup banyak. Ya, putus-putus. Papa mau sharing dari tempat Papa? Banyak untuk listrik itu sampai ke rumah kita. Dan ada orang-orang yang terkena dampak dari proses listrik itu sendiri. Beberapa contohnya adalah orang-orang yang tinggal di dekat PLTU. Beberapa dari mereka itu mengalami gangguan pernafasan, contohnya asma. Dan ada penghasil rumput laut yang sebelumnya mereka bisa menghasilkan rumput laut yang cukup banyak. Dan karena ada limbah dari PLTU di lautnya, akhirnya mereka cuma bisa menghasilkan rumput laut yang lebih sedikit. Dan itu cukup berdampak buat ekonomi mereka sendiri. Dan mungkin juga ada beberapa dampak lainnya yang orang-orang yang tinggal dekat PLTU sendiri itu alamin. Nah, dari situ aku jadi belajar untuk belajar. Nah, dari situ aku jadi belajar untuk bijak menggunakan listrik dengan cara menghemat listrik. Contohnya mematikan lampu ketika kamarnya lagi nggak dipakai atau lagi keluar kamar, itu bisa dimatiin lampunya, atau misalnya cabut charger gadget dari stop kontak kalau udah nggak nge-charge. Sekian presentasi dariku, terima kasih. Ya, terima kasih Papa. Kak Shanti, aku izin live duluan ya. Aku internetnya lagi susah-susah banget. Oh gitu ya. Nanti padahal ada itu kelompok ya. Iya. Ya. Maaf ya Kak. Sorry. Ya, oke. Ya, makasih. Sama. Terus ya setelah ini, Pak, terima kasih. Mohon maaf ya Pak, potong-potong begitu. Coba Kak, aku yang share Kak punya Aswa. Ya. Halo ya. Kak Santi. Ya, oke. Sekarang
Fafa mau diulang Fafa tadi? Nggak usah, Kak. Hah? Nggak usah, Pak. Oh, aku yang share, Kak. Iya, abis ini Kak Ira ya yang share ya. Suara aku kedengaran nggak? Sekarang Alina ya? Sekarang Aswa. Kan Aswa, bukan Alina ya? Aswa baru Alina. Oh iya, Aswa dulu baru Alina. Mau aku yang share apa di tempat Kak Santi? Cobain Kak Ira, soalnya aku kok kayak gitu. Coba ya. Ini bener nggak Aswa? Iya, Aswa. Oke ya. Ini harus di full screen ya, Kak? Di full screen-nya kalau itu aja tuh yang ini di bawah kanannya itu ada ya, gambar. Full screen not supported di sini. Kelihatan nggak layarnya? Kak Ira. Kelihatan nggak Kak Santi? Kelihatan. Tapi ini nggak mau di full screen di aku. Karena ini videonya kayaknya. Oh, karena ini kali suaranya belum keluar tapi Kak Ira. Oh, suaranya belum keluar. Gimana karena kalau videonya suara? vertikal. Waktu iya, karena waktu share-nya. Oh, waktu share screen-nya. Oke, berarti aku stop dulu. Aku share screen. Karena videonya apa namanya? Udah vertikal ya. Coba nih aku share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Ira, Kak Shanti, dan juga teman-teman semua. Hari ini aku akan mempresentasikan hasil dari mengikuti kegiatan eksplorasi selama 5 minggu kemarin. Setelah mengikuti eksplorasi, aku jadi tahu banyak tentang listrik. Seperti cara listrik bisa sampai ke rumah warga, seberapa luas tempat yang dibutuhkan untuk menggunakan energi terbarukan, berapa banyak minyak yang digunakan sedunia dalam setahun, dan juga dampak negatif yang disebabkan dari pembangkit listrik untuk sekitar. Jadi tahu juga kalau tinggal di daerah sekitar pembangkit justru malah banyak dampak negatifnya. Aku kira tinggal di sekitar pembangkit malah lebih enak karena dekat dengan sumber listrik. Cara pandang aku terhadap listrik setelah mengikuti eksplorasi menjadi berbeda sama sebelum aku ikut eksplorasi. Dulu aku kira listrik yang kita pakai itu ya tinggal kita nikmatin aja gitu, tanpa melalui proses yang panjang. Ternyata prosesnya untuk bisa sampai ke rumah itu panjang dan tidak mudah. Setelah eksplorasi ini, aku juga punya rencana untuk mengubah caraku menggunakan listrik. Aku ingin untuk lebih menghemat listrik, contohnya seperti mencabut charger HP ketika sudah tidak digunakan, mematikan AC ketika sudah tidak digunakan, juga mematikan lampu saat siang hari. Aku juga ingin menggunakan listrik dengan bijak, tidak mau membuang-buang listrik karena sama saja dengan buang-buang uang. Yang ingin aku sampaikan kepada keluarga dan juga teman-teman yaitu marilah kita menghemat listrik. Sekian presentasi dariku. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas sekali ya, Azwa ya. Makasih, Kak. Nah, sekarang lanjut Alina. Iya, Kak. Nah, Alina langsung ya, Alina ya. Iya, sebentar ya, Kak. Aku mau ngambil handphone dulu. Aku baru pindah ke laptop. Oh, oke. Sambil nunggu Alina, kita bisa ini siapa yang mau berikutnya, 5 yang berikutnya. Siapa lagi nih yang belum? Kayaknya masih ada Alicia, Aruna. Ya. Kalau ngeliat di ini yang belum tuh Alicia, Aruna, Claire, terus Kiana, Arka, Nadira, Nathan. Kok Arka ada 2 ya? Raditya juga belum, Noe juga belum. Udah, itu aja yang belum. Jadi siapa nih yang mau? Mei.
Iya, tunggu dulu. Alina dulu. Nue ya, habis ini nanti ya, habis Alina ya. Yup. Nue, terus siapa lagi? Aku udah selesai, Kak. Udah, oke. Sekarang Alina dulu ya. Oke. Oke, sebentar. Halo semua. Hari ini aku pengen ngebahas tentang apa aja yang udah aku pelajarin dari Alina SCX. sebentar, nggak bisa di itu ya, nggak bisa kamera on ya? Bisa tapi sebentar. Ininya ini, biar aku bisa spotlight. Iya, kameranya belum di on. Nggak bisa di spotlight soalnya. Kayaknya nggak bisa deh, Kak. Oh, nggak bisa, ya wes. Silahkan, Ayah. Nggak bisa. Bisa. Sini. Tukeran sama tempatnya Adis. Iya, kutai dia, Adis. Ya. Nggak bisa deh, Kak. Oh ya wes, ayo silahkan. Oke, jadi sebenarnya aku nggak tahu kalau harus di list apa aja yang udah aku pelajarin dari eksplorasi ini. Tapi sebenarnya aku pengen kayak makasih banget sama semua kayak yang dari tim aku dan Kaira dan Kak Shanti. Karena aku jadi bisa ngomong lebih banyak kalau di Zoom. Dan aku jadi nggak scared lagi kalau aku harus ngomong. Walaupun sometimes masih suka ya. Aku jadi bisa prove my point of don't be scared to speak up about your opinion. Dan aku jadi lebih aware sih, Kak, tentang kalau ada listrik yang nyala, tapi kayak sebenarnya nggak ada yang pakai, aku jadi lebih suka kayak matiin. Terus kayak lebih jadi aware sama harga listrik. Terus jadi kayak sometimes aku suka ngeliatin kabel di depan rumahku, terus kayak ya juga ya sebenarnya keren juga listrik itu sejauh apa sampai bisa ke rumahku. Itu aja sih yang aku pengen ngomongin nih. Dan makasih juga kayak kalau aku handin tugasnya telat, kayak aku masih tetap bisa ngerjain tugas dan bikin ringkasan. Itu aja sih, Kak. Oke, Alina. Terima kasih. Hafi tadi tanya tuh, katanya nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi ngerti nggak Hafi? Atau ada yang mau terjemahin? Tadi ngomong bahasa Indonesia kok, Alina. Sebagian kan bisa ngerti tapi Hafi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nih. Nue. Terus tunggu dulu Nue. Sebelum Nue, tentuin dulu urutannya siapa lagi setelah Nue. Yuk. Nue, Raditi. Belum. Aku, Alicia. Nue, Alicia. Terus yang udah punya ini, yang udah punya rekaman juga kan ada ya. Raditya. Aruna juga udah masuk rekamannya. Hah? Aruna juga. Ini siapa nih orang-orangnya? Ayo. Oh, ini Claire. Claire. Habis Nue, Claire. Alicia, Claire. Habis itu? Nue, Alicia, Claire. Ini ya. Oke, ini dulu deh ya. Yang lain coba siap-siap ya biar kita semua. Oh, ini nih yang dia bingung, don't be scared to speak up about your opinion tuh, kasih tahu aku. Oke, Nue, kamu mau live atau mau live aja? Soalnya setelah tak pikir-pikir rupanya ada beberapa poin aku baru dapatnya sekarang. Jadi live aja dah. Udah update langsung. Oke, perkenalan dulu ya. Halo, nama saya Nue, umur 15. Saya dari kelompok J.
Nah, ini jadi sebelum ikut eksplorasi yang soal listrik, aku pikir itu yang pertama, aku pikir oh ya yang satu, yang benda ini dia boros listrik, yang benda ini dia irit listrik, misalnya kipas angin sama AC. Dan itu aku pikir ya perbandingan nggak banyak-banyak, rupanya 1:50-an. Nah, terus aku mau kasih tahu soal cara ngiritnya. Karena aku itu paling merasa kalau pakai AC malam itu boros banget. Jadi bukan nggak hanya karena malas, tapi nggak malas ngambil remote, tapi juga karena ngirit itu aku tidur di lantai sambil pakai kipas angin, dingin lantai. Nah, terus yang aku dapat lagi itu rupanya kalau pembangkit listrik yang tenaganya kotor itu dia dampaknya lebih buruk daripada yang aku tahu sebelumnya. Jadi kalau misalnya dulu kan aku sekolah, itu aku belajar ya kalau misalnya kotor ya gitu-gitu aja ya dampaknya ini itu. Nah sekarang kalau udah lihat sendiri langsung kelihatan itu dari distribusinya yang aku nggak dapat akal kok bisa batu baranya tumpah nggak ada tutup atau kapal. Nah itu bisa ngotorin ekonomi masyarakat jadi berkurang, kesehatannya rusak. Nah jadi cara ngatasinnya gimana? Ya itu harus yang kita sudah pelajari waktu itu butuh penemuan-penemuan baru. Jadi harus butuh yang lebih efektif, harus punya manajemen yang lebih bagus karena itu boros tempat cenderungnya untuk yang ramah lingkungan. Lalu untuk kabelnya sendiri itu banyak yang ada banyak OHM-nya, penghambat-penghambatnya. Jadi itu perlu materi yang bisa efektif dalam mengantarkan listrik. Nah, jadi untuk kita pertama itu secara tidak langsung belajar yang pintar-pintar nanti buat masa depan lebih cerah. Lalu atau bisa jadi masuk ke pemerintahan. Jadi kita bisa kalau kita jadi pemerintahnya kita bisa mendanai itu ilmuwan-ilmuwan bagus dan Indonesia jadi lebih bagus, negara lain juga lebih bagus, bumi ini lebih sehat. Nah, dan untuk kita sekarang yang aksi nyata ya listrik. Boleh tidur di lantai dingin beneran enak. Ya itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih sarannya tidur di lantai. Semoga Mbak masuk angin ya Noe ya. Enggak pernah. Oke, sekarang lanjut ke Alicia. Ya Alicia. Dengeran nggak Kak? Kedengeran Alicia. Oke. Tarik. Oke, Alicia, silakan. Halo teman-teman, nama aku Alicia dan aku akan bercerita tentang aku dan listrik. Jadi sebelum aku mengikuti kegiatan eksplorasi ini, aku memang sudah lumayan tegas dengan penggunaan listrik di rumahku. Tapi cara pandang aku terhadap listrik itu lumayan berbeda. Sebelum aku mengikuti kegiatan eksplorasi listrik ini, aku biasanya hanya melihat dalam sudut pandang harga dan dampak positifnya saja. Tapi setelah aku mengikuti kegiatan eksplorasi ini, aku menyadari bahwa listrik itu bukan hanya dalam harga dan dampak positifnya saja, tapi dampak negatifnya juga ada yang mempengaruhi alam. Dan perbedaan saat aku gunakan listrik, sebelumnya aku memang mempunyai niat untuk mengurangi pemakaian listrik, tapi aku tidak bijak, seperti AC. Misalnya kita nyala-matikan AC terus. Memang itu mengurangi, tapi jika kita nyala-matikan terus, tarikan pertama selalu mengambil listrik paling banyak. Jadi sama aja penggunaan listrik jadi semakin banyak. Setelah aku mengikuti kegiatan eksplorasi, aku semakin sadar untuk dengan cara-cara menggunakan listrik yang lebih bijak supaya bisa mengurangi pemakaian listrik. Yang aku ingin sampaikan kepada keluargaku, tetangga, dan teman-teman adalah tentang warga-warga yang hidup di dekat pembangkit listrik. Betapa sengsaranya mereka hidup di dekat pembangkit listrik. Aku juga sebenarnya dulu sempat berpikir bahwa mereka yang tinggal di dekat pembangkit listrik hidupnya lebih enak gitu, lebih banyak listriknya dapatnya gitu. Tapi ternyata tidak begitu. Memang mereka harus tetap membayar listrik, tapi mereka juga menderita beberapa penyakit seperti sesak nafas dan sebagainya. Aku ingin berterima kasih kepada Kak Shanti sama Kak Ira untuk pembelajarannya, dan aku ingin berterima kasih kepada teman-teman semua. Itu aja dulu, terima kasih.
Terima kasih, Alisha. Keren. Keren nih, beneran deh semua bisa menyampaikan. Nah, selanjutnya Claire ya. Gimana Claire? Udah siap? Halo teman-teman, nama aku Alisha dan aku akan bercerita. Oh, Alisha lagi muter rekamannya ya. Oh, dimundurin dulu. Ya, oke. Claire belum. Terus, jadi siapa yang udah? Siap lagi biar kita bisa ke agenda berikutnya ya Kak Ira ya? Iya. Atau sekarang yang sudah masuk dulu aja ya di ini, di Teams kita puter ya Kak? Iya boleh Kak. Dari Kak Ira aja? Oh dari aku, oke. Tapi jelek lagi kayak tadi. Oke, aku di-mention ini aja deh Kak. Apa? Siapa-siapanya? Siapa-siapanya. Aku urutin dari atas ya. Ini siapa nih? Ahmad. Udah itu Ahmad. Hafi udah ya. Hafi udah. Udah. Yang belum itu ini kok apa namanya? Hanya Raditya. Raditya terus ketemu kan? Nararina. Di bawah J. Kita putar ya Raditya ya. Oke, coba ya. Kita share screen. Ya, oke Alisha boleh di-upload ya rekamannya ke Teams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Raditya Karangararya. Hari ini aku akan presentasi akhir tentang aku dan listrik dari eksplorasi tentang listrik. Selamat mendengarkan. Apakah ada perubahan pada cara pandangmu terhadap listrik sebelum dan sesudah eksplorasi? Jawabannya ada. Yang dulunya aku cuman mikir tentang listrik datang dari pembangkit, lalu ke sutet, lalu diturunin ke trafo, lalu disalurin ke rumah-rumah. Sekarang jadi kayak tahu lebih detail gitu tentang dari listrik tersebut, seperti trafo step up atau step down, bahan bakar untuk membuat listrik tersebut, lalu melihat meteran dan lain-lain. 2. Apakah kamu punya rencana mengubah cara menggunakan listrik setelah eksplorasi ini? Rencananya sih memakai barang elektronik sehemat mungkin. Terus mikir setiap mau pakai barang elektronik, karena di rumah kalau pakai banyak barang elektronik biasanya kayak jebret, itu kayak mati lampu karena tegangannya nggak kuat, jadi bisa kayak pengingat gitu. Lalu apa ada hal dari eksplorasi ini yang ingin kamu sampaikan kepada keluarga, teman, orang lain di sekitarmu? Karena aku ngematin listrik saat tantangan yang kedua, jadinya orang tua aku sama adikku saling inget-ingetan gitu agar hemat listrik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Raditya berarti udah bawa perubahan ke keluarga itu, jadi inget-ingetan di keluarga ya. Kak Ira ya, bener ya? Iya. Iya. Oke. Terima kasih Raditya. Nah, ini yang lain gimana? Apa ada yang mau live lagi di antara yang belum? Kalau tidak, mungkin kita langsung ke Menti aja ya Kak Ira ya. Tunggu, Aruna kayaknya udah itu. Oh ya, Aruna kan ada ya. Satu lagi Aruna udah buat kok, udah ini. Udah ada di MS Team belum? Kalau nggak langsung share aja. Tadi siapa juga yang katanya pengen langsung share dari komputernya karena belum ada di MS Team. Aruna yuk langsung share dari komputermu aja. Belum masuk ya Kak? Belum masuk ya Kak di MS Team ya? Belum.
Oh, coba Aruna langsung share aja di komputernya. Benar. Tunggu Kan aku kerekamnya langsung di situ. Di Zoom kan kerekam. Oke, udah bisa share screen kok semuanya. Iya. Silakan Aruna. Ada juga yang tadi masih susah nggak nguploadnya? Nah, ini Aruna, keren banget nih. Mantap ini Aruna. Jangan lupa suaranya ya, soundnya juga di-share. Gimana? Soundnya waktu share screen tadi, kayaknya tadi juga lupa. Waktu share screen, jadi diklik yang bawah itu ada sound share juga. Ulangin coba. Jalan nggak? Cobain aja, kayaknya sih jalan ya. Nah, ini. At first, there was nothing to entertain the Ooga Booga people. Then God said, "Let there be light," and thunder struck the earth. That was man's first encounter with fire. Then millions of years later, some nerd named Benjamin Franklin thought it'd be cool if he could harness lightning by making it strike a kite. Somehow, a few hundred years later, here I am scrolling the internet with posture worse than Stephen Hawking. Alright, now on the topic of my experience, what I've seen so far is pretty adequate to make amends with myself for lazing around the house this entire year. And the meetings did help me try and improve my social skills for a while. And I met, let's say, interesting personalities. Topics and work had to do with alright though, I guess. And I didn't see any faults in the assignments we were given. But I felt like I myself was lacking in some sort of way. So, not enough talking in the meetings and not enough efforts put into most of the assignments. So, I'm trying to make up for that. I'm trying to make up for it by over-editing this. And the fact that we had to make blogs which could be guided with the questions they gave us to help form a rational blog was kind of okay. What I'm doing right now is I'm extending this speech so this could be 2 minutes long. Now comes in the Q&A. Pertanyaan panduan. Apakah ada perubahan pada cara pandangmu terhadap listrik sebelum dan setelah eksplorasi? Tidak. Yeah, I've seen that the energy can impact people in a harmful way. That we need to cherish where we were born and our surroundings. Apakah kamu mempunyai rencana mengubah caramu menggunakan listrik setelah eksplorasi ini? Yeah, I'll probably shut down my computer a bit more. Yeah, turning off the lights. Don't have an AC, so I'm just those two things. Boom. Apakah ada hal dari eksplorasi ini ingin kamu sampaikan atau ajak kepada orang tua, teman, dan orang lain sekitar kamu? Kalau udah siang matiin lampu. Be grateful. Terus matiin lampu. Boom. Safe to say this wasn't a bad experience at all on my 5 weeks with them. What I'm gonna hopefully improve is my efforts on making me a better me. Yes, this is a sock as a pop filter around the mic. Okay, bye. Aruna. Pantesan kamu ngeditnya ya, ternyata. Pantesan lama itunya, rendernya ternyata. Maaf tadi pagi lagi makan bakso 2 jam terus inget 3 jam lagi harus nge-submit jadi videonya kayak kentut dikit, maaf ya. Keren. Ya, jadi pas banget nih untuk jadi presentasi penutup kita ya, Kak Hira ya hari ini. Nah, iya benar-benar.
Yang lain gimana nih? Kalau misalnya teman-teman yang belum buat rekaman dan tapi belum siap juga untuk live hari ini, boleh disusulkan langsung masukin di MS Team ya Kak Ira ya. Dan kayaknya karena ini juga waktunya udah sore Kak, kayaknya nggak mungkin kita breakout room untuk buat rencana aksi. Jadi ini aja apa namanya? Polling aja. Si pollingnya sama kita nanti penutupan sedikit ya. Oke, sebentar. Aku perbaiki pollingnya. Nanti kita foto bareng berarti Kak, ya fotonya sekelas kali kalau gitu. Iya, betul. Tadi habis Alicia langsung itu ya Aruna ya. Iya. Oke. Ya, sekarang kita mau polling untuk pemilihan. Nah, karena ini pollingnya maksimal 10, jadi kayaknya bikin 2 lembar ya, nggak bisa 1 lembar. Satu itu jawabannya cuma bisa 10 gitu, Kak? Bisa 10. Udah aku coba tadi berbagai macam itu. Ya ada. Oh, pilihan opsi itunya? Iya, opsinya cuma 10, Kak. Nggak bisa lebih dari 10. Jadi kamu boleh pilihnya di 2 lembar itu ya? Iya, 2 lembar ini. Coba aku share screen dulu. Oke, silakan pilih. Ini boleh, yang berikutnya juga boleh kan di halaman berikutnya? Boleh. Ini 2 halaman. Jadi yang udah itu. Yang itu boleh pilih halaman selanjutnya aja langsung. Boleh pilih. Kalau yang udah pilih di halaman ini, nanti langsung next page aja bisa pilih. Oh, jadi pilih dulu yang di sini siapa? Jadi kedua kali milihnya ya? Kayaknya pilihnya di opsinya 1 kali deh kayaknya, Kak. Enggak ada next slide. Next slide-nya nggak bisa, Kak. Harus di ini dulu. Dibuat page-nya. Harus voting dulu ya? Bukan. Pakai presenter. Coba sebentar, Kak Ira. Diedit aja dikit. Aku edit dulu. Oke. Jangan presenter page, tapi berdasarkan ini, Kak. Di setting. Ini, Kak, setting, Kak. Di kanan. Setting. Tunggu Kak, ini ketutupan nama ininya. Oke, di mana Kak? Setting kanan. Setting deh. Audience page ya? Pakai audience. Okay. Jadi kamu bisa maju-majuin. Jadi aku udah pakai audience page, udah. Kamu bisa pilih di halaman pertama atau kedua ya. Udah kan? Di gitu aja kan? Di select audience page saja kan? Iya. Oke, udah bisa halaman keduanya? Nah, itu udah bisa tuh halaman pertama. Halaman kedua coba lihat, Kak. Udah juga ini kan? Tuh halaman keduanya tuh bisa dipilih. Halaman pertama, halaman kedua. Aku belum bisa, Kak. Oh, belum bisa ke halaman kedua. Kamu juga nggak bisa, Kak. Oh, pantesan. Aku juga belum. Oh, kenapa ya? Oke, aku next aja kayaknya ya, Kak ya. Iya. Ini udah kok tuh, udah masuk. Coba diulangi lagi. Nah, itu udah masuk. Halaman pertama, halaman kedua, tuh. Aku nggak bisa, Kak. Dicoba lagi. Harus voting dulu atau gimana? Iya, Duta harus pilih dulu tadi yang halaman pertama. Yang pertama harus pilih dulu, nggak bisa pilih cuma salah satu ya? Iya, aku tadi settingnya begitu, Kak. Iya. Jadi pilihnya. Jadi 2 kali milih ya kayaknya ya ini ya. Ya. Nggak apa-apa, kita punya 2 favorit berarti. Masih sama. Masih sama kok, Kak. Bisa. Udah voting tapi ada option lagi. Iya, ada 2 kan? Ada 2 itu 2 lembar. Oh gitu. Gimana, Duta? Nggak bisa ya, bingung. Ini di tempat aku nggak bisa. Oh, gini aja, Kak. Kalau enggak. Oh, nggak jadi deh, bisa deh. Bisa. Aku tadi belum enter. Mungkin harus enter dulu. Iya, harus dimasukin dulu baru itu. Nah, ini kok udah mulai ngitung kok, Kak. Tuh. Oh, udah ya bisa. Kak Santi lihat, aku belum share screen ya?
Udah kok Kak, kelihatan. Udah kelihatan kan? Nah, ini halaman pertama. Masih kejar-kejaran antara Raja dan Oji. Halaman kedua, Aruna dan Noe. Udah semua, coba aku present biar kelihatan lebih gede. Nah, ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Teman-teman kelihatan kan? Nah. Vote-nya 2 kali Kak jadinya tadi. Iya, 2 kali. Oh, Karena nggak bisa jadi Aku satu. tadi juga vote 2 kali. Jadi berarti aku ngevote-nya 4 orang. Including myself. Ya udah, nggak apa-apa. Halaman ini yang paling favorit. Jeng 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 jeng, udah kelihatan ya. Ada Raja. Yang sesi tadi ada Terus yang kedua ini. Di halaman ini ada Aruna. Selamat ya. Sipa juga bilang I vote for myself. Jadi selamat untuk Raja dan Aruna. Sebenarnya kenapa sih kita presentasi bersama-sama kayak gini, terus ada favorit ini. Ini sebenarnya kita lagi belajar bersama-sama ya Kak, untuk lihat gaya presentasi itu bisa bervariasi. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Jadi kan kamu dapat masukan juga. Besok kalau ada kesempatan presentasi lagi, kamu mau pakai yang gayanya kayak gimana gitu. Iya. Jadi mungkin ada yang pengalaman. Siapa yang pengalaman pertama hari ini presentasi? Raise hand coba. Pengalaman pertama presentasi direkam di video lagi. Siapa yang pertama? Kayaknya semua udah yang bukan yang pertama ya. Oh ada yang pertama. Amam tuh. Amam pertama. Jadi kan lihat variasinya teman-teman kalau presentasi. Yang udah lebih dari 3 kali presentasi. Siapa yang lebih dari 3 kali raise hand? Oh, Raja. Oh, udah banyak yang biasa presentasi nih berarti. Iya, benar. Udah banyak nih. Ya, oke. Kak, quote-nya ada ini juga nggak, Kak? Ada. Tunggu. Nah, sekarang karena nggak jadi itu ya, tadi nggak jadi di itu. Jadi kita pilih quotes. Kalian tadi kan udah ini kan, udah nyimak beberapa quotes dari teman-teman nih. Boleh diketik ya, Kak? Iya, tunggu. Share ya. Quote-nya, oke, share screen. Coba kalian pergi ke Menti lagi, nomornya berbeda dari yang tadi, kodenya. Tulis quote yang apa, yang tadi kalian dengar dari video teman-teman. Ya teman-teman. Nah, tadi aku itu sih capture beberapa, ada juga yang di chat tadi punya Alina. Oke, ya silahkan boleh ditulis, diisi sama teman-teman. Sorry. Kenapa belum bisa diisi? Nggak bisa. Oh, itu dikasih nama ya, siapa yang ngomong tadi itu. Gitu. Oh iya, formatnya kayak gini. Ini kan kayaknya ada contoh nih, bersama kita bisa, ini oleh Kaira. Ini maksudnya yang ngomong Kaira, bukan yang tetap. Nah, oh ya, nah kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Jadi dari Adis banyak banget tuh quote-nya. Oh, ininya nama belakangnya itu bukan nama yang kamunya, tapi nama temen yang... Nama temen yang itu, yang ngasih quote itu. Selalu menghemat sumber daya. Nah, itu siapa tuh? Dari siapa? Coba tuh.
POV diselect. Nah, yang dari Alina tadi di chat tuh dan share. Si Hamam nanya, ini dia mau latihan, jadi foto enggak? Jadi sebentar. Oke, ini kalian yang masih quote, silakan quote. Kita foto dulu ya. Isi terus ya, ini bisa isi terus ya. Jangan lupa namanya, by siapanya, by siapa belakang. Kita lihat lagi sekarang, kita sambil foto dulu. Ya. Oke, aku stop share dulu. Tetap diisi ya, kodenya itu 1851067. Yuk, buka kameranya semuanya. Tolong dibuka kameranya, kita foto untuk pertemuan terakhir. Kita mau bergaya apa nih? Ayo, ada ide kita mau gaya apa? Silakan kalau punya ide. Gaya waktu itu gimana? Gaya gimana, Syifa? Enggak maksudnya gaya bagaimana maksudnya? Oke, maksudnya kita mau gimana nanti fotonya. Kalau Kak Sari ada ide nggak? Aku lagi nggak punya ide nih, Kak. Kalau Kak Ira standar selalu ada tangan di depan. Atau benda apa yang di depan. Karena kalau foto muka doang kayak pas foto gitu, nggak asik. Ada tangan di depan, ayo. Kayak gini aja, atau pokoknya 2 tangan atau 1 tangan ada di depan mukanya supaya nggak terlihat seperti pas foto. Iya, yuk. Oh, tangannya ke sebelah, Kak. Bisa nggak, Kak? Enggak ya? Tangannya nggak bisa, susah kan, point of view-nya beda. Oke, yuk. Coba ada tangan di depan, mau gini boleh, mau itu udah siap semuanya? Udah. Alicia belum. Ayo, siapa yang belum buka kamera? Raka belum buka kamera. Oh iya tuh. Raka, kamu nggak buka kamera? Itu gimana ya? Rakanya ada di belakang Kaira padahal, tapi dia nggak buka kamera. Gimana coba? Ayo, Aruna, Claire. Aruna, kamu best itu loh, best video performance loh hari ini. Buka kamera dong. Pakai topi yang tadi tuh. Mic-nya pakai dong, mic-nya Aruna. Iya, mic yang pakai socks itu. Kayak harap itu soksnya udah dicuci ya. Gak habis dipakai. Siapa yang motret nih? Aku yang motret. Ayo, siapa yang motret? Kak Santi yang motret. Siap-siap ya. Oke, Kak Santi berhitung. Aruna mana? Mic-nya Aruna. Topinya deh, topinya. Yang tadi. Oke, yuk 1, nah. 2, 3. Sekali lagi deh. Sekali lagi. Kak itu 1 lembar ya ini ya? Cuma ya, 1 lembar. Pas kita. 1. Ayo Claire, buka kameranya ada enggak? 1, 2, 3. Oke. Nah, kita buka lagi tadi ya. Kalau Hamam ada keperluan boleh untuk latihan. Sebenarnya Kak Ira sambil itu nungguin ya. Aku boleh share nggak sedikit mumpung ada Hamam untuk boleh. Siap Kak. Jadi nanti saya umumin juga sih di grup sebenarnya ya. Jadi apa sih selanjutnya? Jadi kami akan posting survei yang isinya untuk refleksi dan evaluasi seperti yang tema yang lalu kan ada nih sekarang untuk tema listrik. Kakak akan posting besok pagi, berharap adik-adik sudah isi, teman-teman udah isi Jumat paling lambat jam 17. Ini nanti akan ada masukan-masukan dari kalian, termasuk mungkin kakak akan tanya tema berikutnya untuk yang tertarik berikutnya. Lalu sekalian mau minta izin karya yang kalian wawancara time machine itu yang mesin waktu, kami rencana mau kumpulkan untuk jadi bahan pameran di webnya Piwulang Becik. Nanti saya akan tanya juga di survei apakah kalian mengizinkan karya dan juga presentasi tadi masuk di
pameran ya. Jadi pasti kami minta izin dulu. Lalu untuk tema berikutnya nih insya Allah akan adanya di Januari 2022. Jadi setelah kita libur 2 minggu ini, kita akan di 6 minggu berikutnya itu kita akan siap-siap untuk pameran ya Kak Ira ya. Iya. Supaya kita punya kumpulan karyanya teman-teman. Jadi ini bisa jadi portofolio juga. Memang sengaja 6 minggu berikutnya ini kami kasih waktu adik-adik untuk mengendapkan apa yang sudah didapat dari proses eksplorasi yang sudah 2 kali ini dan beberapa mungkin baru 1 kali. Dan ya nanti kami akan informasikan untuk yang berikutnya di Januari. Tapi yang penting surveinya dulu diisi, karena ini tergantung isi surveinya ini nanti buat masukan-masukannya. Supaya kegiatannya juga menarik. Kami perlu waktu kira-kira juga 2 bulan untuk nyiapin yang bulan Januari ya Kak Ira ya. Iya Kak. Gitu. Kira-kira begitu sih kelanjutannya. Nanti webnya juga bisa dilihat ya, pas yang kemarin saya juga udah spill sedikit tuh yang minggu lalu. Ya. Jadi karyanya dari situ. Nah, jadi grupnya untuk sementara tetap ada dulu si grup itu ya Kak. WhatsApp grup ya untuk memberikan informasi-informasi di antara kita. Itu. Oke, itu aja dari saya. Kak Ira mau diterusin tadi yang quote-nya? Oke, aku share ya. Kalau misalnya ada yang mau meninggalkan kan Hamam tadi mau pergi bisa. Ini aku coba share screen. Oh, udah banyak. If you can, then you can. Ada lagi yang mau nambahin, teman-teman? Mungkin nanti boleh ya di WA ya kalau kalian kepikiran lagi. Perubahan yang kecil akan menjadi besar kalau dilakukan bersama-sama. Oh, Hamam. Ya, ya keren-keren sekali kalian. Oke, kalau dari saya ingin tutup, kita tutup ya Kak Ira ini. Oke, aku stop ya. Udah 3:30. Terima kasih banyak ya teman-teman semua untuk partisipasi aktifnya selama 6 minggu bersama SC Eksplorasi untuk tema listrik ini. Jangan lupa nanti tolong isi survei refleksi dan evaluasi untuk evaluasi belajar kita dan tahu juga misalnya mau lanjut perbaikan-perbaikan apa yang perlu dilakukan atau mana yang sudah asik dan perlu dipertahankan. Itu aja sih dari saya. Semoga adik-adik sekarang bisa mengalami langsung melihat sesuatu yang lebih besar. Jadi dari sisi berpikir sistem sebenarnya dipelajari itu melihat sesuatu yang tadinya hanya aku dan colokan listrik sekarang bisa melihat lebih besar lagi gambarannya seperti potret besarnya. Enggak hanya cuman saya sebagai pemakai listrik, tapi juga tahu bagaimana listrik sampai ke rumah, pembangkitnya, kehidupan di sekitarnya, dan bahwa kita semua saling terhubung satu sama lain. Karena listrik kita saling terhubung sama orang-orang yang entah di mana gitu. Apa yang kita lakukan ternyata berdampak di kehidupan orang lain di tempat lain. Dan setiap hal ada positif, ada negatifnya, sehingga kita harus jaga keseimbangannya supaya seperti yang tadi bilang ya, banyak lakukan pemakaian dengan bijak. Artinya memang untuk keperluan yang benar-benar kita rasakan penting. Itu aja sih Kak dari saya. Senang sekali adik-adik semua bisa kayaknya menangkapnya dengan segala macam sudut pandangnya. Selamat sore. Mohon maaf ya adik-adik kalau ada kekurangan-kekurangan dalam eksplorasi kali ini. Silahkan Kak Ira. Dari aku,
Terima kasih adik-adik atas kebersamaannya sama 6 minggu ini. Nggak cuma kalian yang belajar, kalian juga belajar dari banyak ya, dari cara berkomunikasi dengan masing-masing dengan kalian gitu kan. Jadi aku juga belajar dari pertemuan eksplorasi sesi listrik ini. Aku harap kita bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya. Kalian minta maaf kalau ada kekurangan, dan kalian juga senanglah dengan kegiatan yang udah ada, yang tim yang eksplorasi yang kali ini sangat menyenangkan. Berbagai macam point of view dari videonya udah kelihatan tipe anak-anaknya seperti apa. Terima kasih dari aku, itu aja Kak. Ya, sayang sekali kita tadi nggak punya sempat waktu breakout ya, jadi nggak sempat kalian perpisahan grupnya, timnya. Iya, tadinya mau begitu ya, tapi kalian waktunya nggak cukup. Oke, ya terima kasih semua Adis, ya terima kasih semuanya. Oke, kita akhiri ya, sehat selalu semuanya. Kita tetap komunikasi lewat WA. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ira, makasih Kak Shanti. Terima kasih Kak Ira sama Kak Santi. Oh iya. Sudah mendampingi teman-teman semua di sini. Makasih Kak Ira, makasih Kak Shanti. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Silahkan.